Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa TVRI Jawa Timur yang dirahmati Allah, hari ini bahagia sekali, Selasa 28 April 2020, hari yang kelima di Ramadan 1441 Hijriah. Kembali kita ketemu di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Nah, sore hari ini ada tema menarik, yakni ukhuwah Islamiyah. Saya akan berbincangkan bersama narasumber yang sebentar lagi akan muncul untuk Anda setelah yang satu ini. Pemirsa, saya punya tamu hari ini luar biasa. Beliau seorang mubalek, seorang kiai dan juga seorang aktivis kampus. Dia adalah dosen Stesia Surabaya. Tidak lain adalah yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Kasrawi Ahmad MHI. Saya sapa beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Hari yang kelima tetap sehat. Ya, tahun yang lalu kita ketemu tetap dalam kondisi yang kok nggak pernah tua ya nggih? Ya. Masih muda aja. Kuncinya adalah istiqomah. Istiqomah, ya, Masya Allah. Kunci istiqomah luar biasa. Iya. Tapi kita membahas hari ini adalah membahas ukhuwah Islamiyah. Iya. Sebenarnya kalau kita berbicara ukhuwah Islamiyah ini apa sih? Menurut pengertiannya itu seperti apa nih? Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhuwah Islamiyah sebetulnya adalah suatu istilah yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat kita sebagai masyarakat muslim. Yeah. Oleh karena itulah makanya seringkali orang-orang kadang-kadang bilang, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Tapi kadang-kadang kalau mereka ditanya, apa itu ukhuwah Islamiyah itu? Ukhuwah Islamiyah gitu aja, ngapain ditanya lebih jauh katanya. Orang sudah banyak tahu. Padahal sebetulnya ya supaya tidak menimbulkan kerancuan di dalam pembahasan kita, itu perlu kita dudukkan arti daripada ukhuwah Islamiyah itu sendiri apa sebetulnya. Jadi punya pengertian ya ini. Ya, kata ukhuwah itu sebetulnya berasal dari akar kata ahun. Ahun, saudara. Makanya ada ya ahi, ya ukhti. Dari kata itu membentuk kata ukhuwah. Yang artinya adalah persaudaraan. Ya. Nah, sedangkan Islamiyah itu sendiri, ya, kalau sudah digandeng dengan ukhuwah menjadi ukhuwah Islamiyah, itu seringkali dimaknai orang dengan persaudaraan dengan sesama Muslim. Ya, itu berarti bahwa kata Islamiyah di situ itu bertindak sebagai pelaku, difungsikan sebagai pelaku. Dan ini sebetulnya kalau menurut Profesor Dr. Quraisyab kurang tepat sebetulnya. Karena apa? Kata Islamiyah itu sendiri sebetulnya adalah lebih pas dikatakan sebagai sifat daripada ukhuwah itu sendiri. Makanya sifat itu harus sesuai dengan yang disifati. Makanya timbul kata ukhuwah Islamiyah. Kalau al-ukhuwah al-Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah itu lebih tepat. Itu dimaknai sebagai persaudaraan yang Islami. Persaudaraan yang diajarkan di dalam Islam. Nah, sementara di dalam Al-Quran sendiri itu ditemukan paling sedikit ada 3 macam ukhuwah. Yaitu ukhuwah basyariyah, persaudaraan dengan sesama manusia. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan dengan sesama warga negara. Kemudian ukhuwah fid dinil Islam, persaudaraan dengan sesama muslimnya. Jadi ada 3 nggih? Iya. Itu paling sedikit itu. Bisa lebih, paling sedikit itu 3 itu. Kalau di pengertiannya sesama manusia ini, yang pertama adalah masalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan dengan sesama manusia. Kalau kita mau jujur, kita umat manusia sekarang yang jumlahnya kurang lebih 7,5 miliar. Insyaallah. Yang terdiri dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai negara, yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda,
yang punya warna kulit yang berbeda-beda. Ini sebetulnya adalah berasal dari kakek moyang yang sama dan nenek moyang yang sama, yaitu dari Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Makanya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 sendiri, di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Umum kan ini? Ittaqu rabbakum, takwalah engkau kepada Tuhanmu. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu dari Nabiullah Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan jadikan daripadanya istrinya, yaitu Ibu Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan memperkembangbiakkan antara keduanya laki-laki dan perempuan yang amat banyak, yang akhirnya tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Itulah sebabnya maka tidak heran kalau Nabi mengatakan bahwa al ibadu kulluhum ikhwah. Hamba-hamba Allah itu semua adalah bersaudara. Makanya perintahnya Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah engkau hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi artinya bahwa Basyariah ini siapapun bisa menyapa, bisa bergaul, bisa berinteraksi. Iya. Untuk siapa saja. Gitu, iya. Oleh karena itulah makanya di saat dunia dilanda oleh COVID-19, baik negara yang sedang berkembang maupun negara yang sudah maju, negara modern kena semua, ya. Kita sebagai manusia, ya, sifat kemanusiaan kita mana? Oleh karena itulah makanya kalau kita mau bersatu, menghadapi bersama-sama terhadap COVID-19, insya Allah tidak lama akan lenyap dari permukaan bumi. Tapi kan manusia tidak seperti itu. Kadang-kadang karena merasa di daerahnya masih adem-adem ayem aja sehingga mereka sembrono. Betul. Akhirnya di Indonesia nggak selesai-selesai kalau begitu modelnya. Betul, ya. Merasa bahwa di tempatnya aman, di tempat orang lain, biarin di tempat orang lain nih. Iya, kita aman jadi saja, gitu. Nunggu kalau ada daerahnya ada kena atau tetangganya kena baru siap. Kalau begitu caranya kapan itu COVID akan lenyap dari permukaan bumi? Artinya dengan ukhuwah Basyariah ini dimanapun tempatnya orang bisa saling membantu. Iya, bisa saling menjalankan ukhuwah ini sendiri. Ya? Iya, Masya Allah. Seperti apa yang kita lakukan, misalnya dikala kita haji, dikala kita sedang umroh, kita ketemu jamaah haji atau jamaah umroh dari negara manapun. Kadang-kadang kan mereka, ya, ada masalah. Kadang-kadang ada yang ketinggalan satu orang, sementara temannya ada semua. Sudah pada berangkat, orang itu nangis pinggir jalan. Nah, kalau sudah begitu, lah kita kan karena kemanusiaan kita, nggak peduli dia dari negara manapun, ya kita harus tolong. Ya. Seperti itu. Ya. Selain Basyariah tadi? Kemudian yang kedua, Quran mengajarkan adanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan dengan sesama warga negara. Kalau kita mau jujur bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 45 itu dulu adalah hasil perjuangan para pejuang-pejuang kita tempo dulu itu, ya di mana mereka terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai ras yang bermacam-macam. Oleh karena itulah makanya tugas kita di saat negara itu sudah berada dalam keadaan mereka, tugas kita apa? Tugas kita adalah mengamankan dan mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Caranya dengan apa? Dengan cara mencari titik temu di antara kita sebagai sesama warga negara. Sebab jujur, ya, bahwa sebetulnya pemeluk agama Indonesia itu kan penduduknya agamanya bermacam-macam, masyarakatnya pluralistik. Ya, ada yang berbagai agama Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang aliran kepercayaan kebatinan, ada Bahai, Pangestu, Subud, Pranso, Sumarah, macam-macam itu. Sebetulnya kalau kita mau cari titik temu, itu kan sebetulnya sudah ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Katakan, wahai orang-orang yang punya Alkitab, mari kita cari titik temu di antara kita. Jadi kalimatun sawa di situ titik temu. Nah, kita kalau mau cari titik temunya dengan, ya,
warga negara Indonesia yang pluralistik itu pasti ketemu. Ya, satu contoh aja sekarang. Silakan. Masalah iman. Iman itu kan dilihat dari bahasanya, bahasa Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tapi coba orang Nasrani, orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu juga kenal dengan istilah iman. Walaupun mungkin dengan pemahaman yang berbeda. Kemudian takwa. Takwa bahasanya kan bahasa Al-Quran. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Coba. Tapi orang-orang non-muslim juga kenal dengan istilah takwa. Walaupun mungkin dengan pemahaman yang berbeda-beda. Coba kalau sampean itu, sampean pernah ikut pramuka, Dasa Dharma, itu yang pertama itu kan apa itu? Ketuhanan? Yang Maha Esa. Iya kan itu. Kalau ukhuwah watoniyah, ini kan menyangkut kebersamaan antar bangsa, terutama menghadapi COVID-19. Apa yang kira-kira harus dilakukan oleh elemen-elemen bangsa ini, Yai? Elemen-elemen bangsa yang ada ini dari semuanya saja, baik mulai dari masyarakat sipil maupun sampai ke ABRI, ya, mulai yang kopral sampai jenderal, mulai yang kaya, yang melarat sampai konglomerat, mulai yang dari tukang cukur sampai direktur, ya, itu semua harus cancut taliwondo untuk menghadapi COVID-19 ini, ya, saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Siapa yang butuhkan, di mana ada orang yang berkelebihan, bisa membantu. Sehingga kesempatan yang baik di saat bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita bisa saling membantu antara satu dengan yang lain. Ringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tidak berpunya. Karena insya Allah itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah tidur. Sebab dalam hadis qudsi itu sampai ada dikatakan, wahai hambaku, aku sakit. Kenapa kau tidak nyambangi aku? Ya Allah, bagaimana aku bisa nyambangi engkau sedangkan engkau adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha perkasa. Wahai hambaku, tetanggamu itu lo sakit. Kenapa kamu tidak menyambanginya? Padahal kalau kamu sambangi dia, aku ada di sana. Wahai hambaku, aku lapar. Kenapa kamu tidak mau kasih makan aku? Ya Allah, bagaimana aku akan kasih makan engkau, Tuhan yang maha kaya? Ya, kata Allah, wahai hambaku, ada di antara tetanggamu itu kelaparan. Kenapa kamu tidak kasih makan dia? Padahal kalau kamu kasih makan dia, aku ada di sana. Baik, Yai, masih ada satu ukhuwah Islam yang belum kita bahas. Tapi kita istirahat dulu, Yai, untuk memberi kesempatan yang mau lewat berikut ini, juga memberikan kesempatan bagi pemirsa TV Jawa Timur yang ingin telepon, bertanya atau diskusi pada kesempatan hari ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa TV Jawa Timur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bersama Bapak Kiai Haji Kasrawi Ahmad MHI. Yai, tadi ada keterangan yang belum disampaikan tentang ukhuwah Islamiyah. Menjadi topik kita pada kesempatan hari ini. Seperti apa ukhuwah Islamiyah itu? Baik, Quran mengajarkan kepada kita tentang ukhuwah fid dinil Islam. Persaudaraan dengan sesama muslimnya. Ya. Ayat yang pas untuk itu adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang bertikai. Wattaqullah, dan takwalah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat, agar kamu disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai kalau kita lihat di dalam hadis, ya, yang bicara tentang ukhuwah itu juga banyak gitu. Sampai dikatakan masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid
idastaka minhu udwun tada'al hausairul jismi wal humma bisar, bahwa perumpamaan orang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu ibarat satu batang tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh itu ada yang sakit, maka semua ikut merasakan sakit, bahkan sampai tidak bisa tidur. Nah, kalau kita lihat Qur'annya seperti itu, hadisnya seperti itu, tentunya kita sebagai muslim itu semangat untuk menggalang ukhuwah Islamiyah di antara kita sama muslim. Lah kita ini dengan non muslim aja disuruh baik kok dalam Islam, apalagi dengan sesama muslim. Tapi prakteknya di masyarakat ini kok berat. Ya. Sebentar ya, ada yang sudah telepon ya. Kita akan persilakan yang mau telepon ini, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Ahmad Saifuddin di Dusun Jati Kampil, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Pak Saifuddin, silakan Pak Saifuddin di Nganjuk. Pertanyaan pertama, bisakah menambah pahala dalam ajaran agama Islam? Pertanyaan kedua, jika menikah sesama orang Islam itu halal atau haramkah? Gimana Pak yang kedua? Terima kasih. Halo Pak, yang kedua, nikah di luar orang Islam ya? Ya. Ya, baik. Ada dua pertanyaan dari Pak Ahmad di Nganjuk. Ya. Monggo Yai. Yang pertama apa? Mengambil apa tadi bisa mengambil sebuah, agak sedikit kurang jelas tadi ya. Yang kedua malah ada yang bisakah kemudian menikah dengan... Enggak, yang pertama tadi. Enggak jelas. Iya betul. Saya menulis bisa mengambil pelajaran dalam ukhuwah ini. Ya. Mengambil pelajaran dari ukhuwah itu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan yang pertama, bisakah kita ngambil pelajaran daripada ukhuwah Islamiyah itu? Bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Sampean bisa bayangkan kalau umat Islam di negeri ini bersatu, maka akan menjadi satu kekuatan yang sulit untuk ditundukkan kekuatan manapun. Tapi sayangnya umat Islam itu punya hobi sikut-sikutan. Sampean lihat dalam sejarah, tahun 43 ketika berdiri Masyumi, maka semua organisasi Islam berkumpul dalam satu wadah, yaitu Masyumi. Kenapa? Kepengen merdeka. Setelah merdeka tidak ada musuh, ya pencar lagi, sikut-sikutan lagi. Tahun 65 karena berhadapan dengan PKI, ya karena ada bahaya bersatu lagi. Begitu PKI sudah bisa dinyakkan, akhirnya apa? Akhirnya nggak ada musuh, sikut-sikutan lagi. Baik, kemudian tahun 97 karena ada suksesi nasional, umat Islam bersatu lagi. Ya. Itu kenapa? Tapi begitu sudah pemilihan presiden selesai, sikut-sikutan lagi. Itu hobi yang sebetulnya tidak baik. Ya. Oleh karena itulah makanya, kenapa sih terjadi seperti itu? Kadang-kadang kalau saya melihat itu karena ego daripada kelompok masing-masing itu terlalu tinggi. Padahal kalau semua itu ya berangkat dari hati yang ikhlas, dari qalbun yang salim, insya Allah kita itu loh akan bisa menjadi mediator untuk semuanya. Baik. Sehingga umat Islam itu bisa bersatu. Jadi sangat bisa ya ini yang mengambil sebuah pelajaran dalam ukhuwah ini. Yang kedua, menikah dengan ghairul Islam, bagaimana bisa dicapai? Menikah dengan ghairul Islam. Menikah dengan ghairul Islam ya. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, untuk misalnya menikah dengan orang yang non muslim. Bagaimana itu? Ya. Idealnya kita menikah itu ya muslim sesama muslim dengan muslim sama, jadi sesama muslim itu ideal. Karena apa? Kalau pernikahan antara sesama muslim itu akhirnya apa? Untuk membina keluarga yang sakinah itu tidak sulit. Kita puasa bersama, hari raya bersama, naik haji bersama, nanti umroh bersama, ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau pernikahan beda agama, ini yang seringkali timbul masalah. Kadang-kadang orang itu begini, wong dengan sesama muslim aja kadang-kadang masih ada masalah, apalagi dengan non-muslim. Oleh karena itulah makanya diusahakan ya, yang non-muslim ya nikah dengan non-muslim, yang muslim dengan sesama muslim, sehingga tidak ada gejolak dalam rumah tangga itu. Ya, oleh karena itulah makanya kalau sampai sudah kebablasan misalnya, gimana kalau sudah kebablasan Pak misalnya, ya
suaminya beragama Islam sementara istrinya beragama non-Islam. Kalau sudah kebablasan seperti itu, pesan saya toleransinya harus benar-benar tinggi, ya. Toleransinya benar-benar tinggi, ya. Sampai Buya Hamka itu pernah katakan bahwa kalau ada seorang laki-laki muslim kawin dengan perempuan Nasrani, di saat istrinya berangkat ke gereja diantarkan pulang dijemput, tapi dia tidak masuk ke dalam, tidak ikut baktian, itu boleh. Buya Hamka katakan seperti itu. Tunjukkan bahwa Islam itu indah, ya. Tapi kalau misalnya belum, diusahakan yang enak itu ya. Islam, ya, kawin dengan sesama Muslim. Yang non Muslim juga seiman seagama itu mungkin bingkainya ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau orang mencari suami atau istri harus tetap sesama Muslimnya gitu. Iya. Baik. Aduh, laris ini teleponnya nih ya. Iya. Kayak kita angkat dulu. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Gatot nih? Alhamdulillah. Saya sudah kenal suaranya ini. Malu berbalik. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah itu bersumber dari Al-Quran. Kenapa sering di kotak-kotak dengan alasan ukhuwah Islamiyah atau ajaran Islam itu sendiri? Kalau saya cermati itu sangat berseberangan ketika kita mengkotak-kotak sesama watoniyah, basariyah, itu adalah pelanggaran daripada Al-Quran itu sendiri. Terus pun di penjelasan itu saya minta keterangan. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak Gatot ini. Jadi sebetulnya itu sasarannya adalah kepingin menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, ya. Itu akan membawa rahmat kepada seluruh alam semesta. Oleh karena itu maka dimanapun umat Islam berada, umat Islam harus bisa menjadi penebar rahmat kepada sesama, apapun agamanya orang itu. Itu kayak begitu. Jadi bukan mengkotak-kotakkan itu. Makanya kalau orang ukhuwah Islam, ukhuwah di antar sama muslimnya sudah bagus, itu diharapkan meningkat ukhuwah watoniyahnya juga bagus. Meningkat lagi ukhuwah basyariyahnya juga bagus. Jadi tingkatan paling tinggi itu ukhuwah basyariyah itu akan tercapai kalau orang ini sesama muslimnya dia sudah bagus, dengan sesama warga negaranya bagus, biasanya dengan sesama umat manusia juga bagus. Tapi itu tidak mudah itu. Ya, tidak mudah Pak itu. Itu makomnya tinggi kalau sudah sesama manusia itu kayak begitu. Jadi sebenarnya ini adalah implementasi dari rahmatan lil alamin ya. Gitu. Manifestasi daripada rahmatan lil alamin itu. Baik. Ya. Baik, ini luar biasa pertanyaan. Menyambung dari Abah Gatot ini kan, makanya kemudian seringkali kita ini terpecah-pecah. Hablum ukhuwah Islamiyahnya ini seringkali terkotak-kotak, Ya. Ini disebabkan oleh karena apa? Ada ego atau ada karena masalah politik yang seringkali mendasari itu. Iya. Mungkin masalah dari dulunya politik itu. Iya. Iya, masalah politik. Masalah politik akhirnya kadang-kadang kakak beradik pecah. Ya, kadang-kadang anak menantu ya pecah. Itu masalah politik yang seringkali terjadi. Ya. Padahal sebetulnya politik tidak dilarang dalam Islam. Kalau dia berpolitik yang santun, berpolitik yang beretika tinggi, itu tidak dilarang dalam Islam. Itu kayak begitu. Karena kepentingan berarti ya? Iya. Ya seringkali kan terjadi kan kayak begitu. Satu di partai ini, yang satu di partai itu, satunya partai lain. Akhirnya apa? Di saat lagi menghadapi pemilu, mereka tidak sopo-sopoan, ketemu nggak mau nyopo dan lain sebagainya. Padahal itu kan korban sebetulnya itu. Korban. Ini kan sudah selesai hajat besarnya. Selesai kan diharapkan itu seperti itu. Begitu selesai. Ya? Karena apa? Pemilu itu kan milih wakil-wakil rakyat kan. Sementara di saat terjadi pemilihan seperti itu, ya sengitnya. Tapi begitu pemilihan selesai, yang dipilih kan kalau sudah jadi kan terima gaji. Sementara yang di bawah
ya, yang dia dulu kemana-mana jadi sabetnya itu, dia tidak dapatkan apa-apa, tapi malah jadi musuh tetap terus. masih menjadi korban politik. Ini yang seringkali membuat kita umat Islam itu pecah. Untuk mengembalikan suasana kembali ukhuwah bersaudara, siapa yang punya tugas utama ini? Yang punya tugas utama itu tentu kembali pada dirinya masing-masing itu. Masing-masing. Kalau dirinya masing-masing punya ilmu yang cukup, tahu betul bahwa ini adalah sandiwara politik, oleh karena itulah makanya begitu selesai ya kembali ya ke posnya masing-masing. Kalau sampai lihat itu loh, zamannya Gus Dur dulu, ya Gus Dur dulu di PKB, ya kan. Sementara ada saudaranya yang dokter itu di PDI, ada yang saudaranya perempuan ada yang di Golkar. Tapi begitu selesai ya. Kalau umat itu mau seperti itu ya monggo aja, gak ada masalah. Tapi kita juga harus toleran terhadap orang yang tidak mau ikut campur dalam urusan politik. Baik. Ya. Jadi artinya bahwa ini harus ada action, bukan sekedar retorika ya, untuk disampaikan kepada orang-orang yang sudah kadung terpecah belah, membentuk kelompok-kelompoknya sendiri. Ini berarti tidak sekedar retorika. Langkah yang konkret seperti apa nih? Langkah yang konkret kebetulan seperti tempo hari yang terjadi waktu pemilu yang barusan itu kan, kebetulan nomornya 1 dan 2. Akhirnya begitu selesai pemilihan presiden, sekarang sudah bukan 1 dan 2, tapi 3. Karena 3 itu adalah lambang persatuan Indonesia dalam Pancasila kan. Akhirnya diharapkan semuanya bersatu untuk membangun bangsa dan negara ini, menghadapi ya setiap permasalahan yang ada di negeri ini bersama-sama, termasuk menghadapi virus corona ini. Ini COVID ini sangat berpengaruh terhadap jalannya ukhuwah itu sendiri ya, Inge? Ya jelas, sangat berpengaruh. Tapi kalau kita ikhlas, semua ya itu tidak lepas daripada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 52, di situ dikatakan bahwa ya Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana ya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya apa? Qul, katakan ya Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Suatu musibah tidak akan menimpa kita kecuali yang telah ditentukan oleh Allah buat kita. Ya. Wa maulana, dialah pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang beriman itu bertawakal. Selesai. Berarti kembalinya kepada Allah, ya? Baik, ada telepon lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Pak, dengan siapa, Bapak? Bapak Munif. Pak siapa, Pak? Munif. Pak Munif di mana? Surabaya. Surabaya, monggo Pak Munif. Mau tanya, kalau dulu kan ada istilah Islam abangan. Abangan? Islam abangan. Ya itu waktu dulu kan puasa. Kalau biasanya pada umumnya Islam abangan nggak sholat. Puasa, iya, tapi nggak sholat nih. Iya. Terus ada yang ulama yang menyatakan kalau nggak sholat, sholatnya pun dikodok. Berapa tahun yang ditinggalkan. Tapi ada ulama lain cukup sholat tobat. Gimana penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih, Bapak. Pertanyaan jelas tadi. Ya. Islam abangan. Tahu istilah Islam abangan, Islam putian, Islam santri, Islam priai. Sebetulnya itu yang kotak-kotak itu sebetulnya adalah Clifford Geertz. Apa itu, Pak? Clifford Geertz itu adalah seorang ahli sosiologi dari Belanda. Itu yang mengadakan penelitian di Indonesia. Pada saat itu akhirnya dari hasil penelitiannya dia katakan bahwa Islam di Indonesia ini ada Islam santri, ada Islam abangan, priai, ada Islam abangan, ada Islam putian itu. Itu Clifford Geertz, ya. Itu dulu, tapi kalau sekarang, Pak, sekarang itu kita lihat syiar Islam di negeri ini sudah luar biasa sekarang itu. Sekarang kalau di kotak-kotakan yang seperti itu sudah tidak pas lagi. Ya, karena apa? Dakwah Islamiyah itu begitu semarak syiarnya. Baik itu lewat mimbar televisi, lewat HP, lewat ya surat kabar, lewat
dakwah secara interaktif dan lain sebagainya. Oleh karena itulah makanya sekarang ini tinggal ada kemauan atau tidak. Kalau memang ada kemauan sebagai seorang muslim supaya dia selalu meningkatkan ilmunya tentang Islam, banyak media yang bisa dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan tentang Islam itu. Tapi realitanya ya bahwa Islam kemudian puasa tapi tidak sholat. Nah itu yang jadi pertanyaan tadi, gimana ini? Iya, puasa tapi tidak sholat. Iya. Bagaimana itu? Untuk sementara pengampunannya rukun seperti apa Islam ini? yang rukun Islam itu kan ada 5. Ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Betul. Tapi bagaimana? Dia itu ya puasa tapi nggak sholat. Ya, dia cukup sholat tobat saja. Ya, mestinya jangan hanya sholat tobat. Sampean tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang Maha Pengampun. Justru di bulan suci Ramadan, ya, bulan suci Ramadan itu ya, itu luar biasa. Siapa yang bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tulus, itu insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan hanya sekedar menyesal, kemudian mohon ampun, tapi juga harus ditingkatkan dengan amalia-amalia yang lain. Sholatnya ditambah, nanti zakat ditunaikan, kalau ada rezeki juga dipakai untuk haji, sehingga nanti Islamnya jadi Islam yang kafah. Begitu Pak. Tapi jangan lupa janjinya Nabi di dalam hadis, ya, sampai dikatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan karena iman dan karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yai, Ya. ngobrol kita santai tapi enak. Ya. Dan tak terasa waktunya habis ini. Ya. Monggo ada kesimpulan yang bisa disampaikan, Yai. Baik, jadi sebetulnya masalah ukhuwah Islamiyah itu tidak cukup dengan retorika seperti ini. Ya. Harus Ya, ada action. ukhuwah Islamiyah itu sebetulnya perlu apa? Perlu amalan yang nyata. Yeah. Oleh karena itulah maka dulu ketika NU dan Muhammadiyah pernah ya bersatu untuk mengadakan pengajian gabungan, mulai dari pusat sampai ke daerah, panitianya juga gabungan, kiainya juga gabungan. Masya Allah, kita yang ada di bawah itu harapan kita luar biasa. Ya. Sebab dua organisasi besar ini kalau bersatu akan jadi satu kekuatan besar di negeri ini yang sulit ditundukkan oleh kekuatan Masya Allah. manapun. Masya Allah. Terima Harapan kasih, Yai. kita tentu akan ya begitu juga yang lain-lain. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Yai. Ya. Waktunya sudah habis. Oke. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya, Ya. nggih. Baik, Nanti Assalamualaikum masih ada warahmatullahi pertemuan wabarakatuh. yang, Amin. Amin. Apa Yang itu hari lainnya, ke-15. nggih, insyaallah. Insyaallah. Baik, pemirsa, akhirnya pertemuan kita di hari yang kelima di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur usai sudah. Terima kasih. Saya Helmi Ansori. Sampai ketemu pada Gema Ramadan TVRI esok sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.